Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang tercinta, sebelum kami membacakan dan menguraikan hadis ke-23, yaitu tentang di akhir zaman sebelum terjadi kiamat ada fenomena gelombang munculnya di tengah-tengah umatku upaya mendapatkan harta, mencari pemasukan, nggak peduli halal atau haram, pokoknya duitnya nambah, pokoknya punya kerja, pokoknya dia punya penghasilan, tak peduli halal atau haram. Insyaallah sebentar lagi kita akan uraikan ini. Bagi yang sudah punya kitab, tolong dibuka di halaman 102 ya. Ini hadis yang ke-23. Manusia akan mencari penghasilan dari jalan yang diharamkan. Kita bacakan hadis yang terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, sungguh akan benar-benar datang nanti di akhir zaman kepada umatku, kata Rasulullah, la yubalil mar'u, seseorang tidak akan mempedulikan lagi bima akhadal mal, dengan cara apa dia bisa mendapatkan harta, dia tidak peduli, aminal halali aminal haram, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, dia tak peduli. Amin haramin aminal halali amin haram. Ibarat Allah yang kami muliakan, di kondisi sekarang berita-berita dan acara-acara yang kita saksikan di televisi membuat kita memastikan 100% yang diceritakan Nabi, zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah zaman kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia-manusia yang sudah merata kejahilan hari ini, dia tidak perlu dan tidak peduli lagi dengan nilai-nilai. Tidak penting lagi apa kata orang, bagi mereka tidak penting. Yang penting perut kenyang, yang penting kita berduit kaya. Tidak peduli. Maaf, salah satu di antara orang yang menganggap, dan ini banyaknya orang-orang awam ya, bekerja ke luar negeri, bekerja jauh-jauh, sementara dia wanita, tanpa muhram berangkat bekerja ke sana tanpa muhram, padahal maksimal boleh safar seorang diri tanpa muhram sehari semalam saja, itu pun jika safarnya aman. Tapi kalau lebih dari 3 hari 3 malam, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman wanita yang berani safar lebih dari 3 hari tanpa muhram. Bagaimana ini ke sana? Dia bekerja di sana berbulan-bulan, kontrak 1 tahun 2 tahun, sementara tidak ada muhramnya. Kalau dia bawa suami nggak ada masalah, dia bawa adik laki-lakinya bisa. Ini di satu sisi ya. Di sisi yang lain, biro, betapa banyak biro-biro hari ini, biro-biro penipu, dan mereka tak peduli. Biro jasa ini, biro jasa itu dan sebagainya. Bahkan diciptakan, didirikan travel haji dan umroh yang juga kerjanya untuk nipu. Bukan semua, ada yang legal, formal, ada yang besar, kuat, aman, amanah, tetapi yang muncul kecil-kecil nipu, dan ini sudah banyak diberitakan di televisi. Segalanya, ada yang bekerja di bagian pajak, ada yang bekerja di bagian cukai, ada bekerja di bagian ini, ada bekerja, dan mereka ini tak peduli halal atau haram, penting disogok, dapat duit, barang haram masuk ya, narkoba masuk, ganja masuk, demi supaya dapat duit dia tidak peduli disogok, dan dia terima itu. Ada orang yang akhirnya daftar kerja, kamu sebenarnya tak layak menjadi pegawai kami, tapi kalau kamu bisa memberikan 100 juta, 200 juta ya, kami terima. Orang yang layak kerja dengan skill yang bagus, pendidikannya terjamin, ijazahnya memenuhi syarat, ternyata dia tidak diterima karena tidak bisa memberikan sogokan. Jadi di segala sisi pada hari ini orang akhirnya tak peduli ya, yang penting saya dapat kerja, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi mucikari, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi penjajah seks, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi satpam lokasi perjudian, walaupun pekerjaan itu akhirnya menjadi tukang penadah, tukang penyalur, sales dari barang-barang haram dan sebagainya. Dari segala sudut dan sisi, termasuk yang dijual bakso, yang jual sate, ternyata yang dijualnya adalah sate anjing, yang dijualnya adalah bakso babi, bangkai tikus dan sebagainya.
sebagainya. Dan orang sudah tidak peduli pada hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam kondisi sekarang kita benar-benar mendapati apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adanya pada zaman now, ya, pada zaman now. Ikhwati fillah, jadi yang ada punya buku ini, ya, tafadhol membuka halaman yang ke-104. Di sini ada beberapa model pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam Islam jangan dikerjakan. Tafadhol dibaca di sini nanti, ya. Ada beberapa model pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi antaranya pekerjaan berupa hal yang berbau syirik, menjadi dukun, ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian, ilmu black magic, dan hal-hal yang seperti itu, menjadi orang pintar, peramal, dan yang arah-arahnya ke sana. Kemudian begitu juga seperti pekerjaan yang arah-arahnya menuju syirik, seperti menjadi penjaga makam keramat, ya, seperti penyedia patung atau membuat patung, melukis gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan hal sejenisnya yang semakna dengannya. Begitu juga memperjualbelikan hal yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, menjual babi, menjual anjing. Buya, saya akan menjual anjing, menjual babi kan untuk orang kafir, cuma untuk orang Kristennya, untuk orang Yahudi. Kami tidak untuk sama Muslim. Kami akan tanyakan dulu, bahkan kami lihat KTP-nya, Buya. Kalau KTP-nya Muslim, kami nggak mau jual. Mau dengar hadisnya? Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan? Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah telah melarang harta hasil penjualan darah, penjualan anjing, siapapun yang beli, ya, penjualan anjing. Umpamanya, Buya, saya menjual anjing hanya untuk berburu. Untuk berburu dalam Islam kan boleh, anjingnya dijual. Iya, kata Rasulullah, diharamkan. Jual beli anjing diharamkan. Memakan jual beli anjing, hasilnya walaupun kita enggak makan anjingnya, ya, anggaplah kita sangat menjaga di kerangkeng anjingnya, kita enggak dijilat oleh anjingnya dan sebagainya, ya. Bahkan yang menjadi tukang asuh anjing untuk sebelum terjual adalah non muslim juga, kita hanya ambil untungnya, haram. Ini beberapa pekerjaan yang klasik. Pekerjaan kontemporer, bekerja di koperasi non syariah, bekerja di bank-bank non syariah, bekerja di asuransi non syariah, bekerja di leasing non syariah. Walaupun syariah sendiri banyak yang kamuflase, ya, banyak yang hanya sekedar kamuflase. Bunyinya syariah, ternyata syariah jadi-jadian. Saya dah 2 kali dah kena tipu, ya, dan sampai sekarang masih merasakan pahitnya tertipu itu. Ngomongnya syariah, kemudian saya lihat perjalanannya, ternyata mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa. Maka dengan ini kita perlu juga lebih hati-hati, wara dalam hal yang ngaku-ngaku syariah, sampai ada ke tingkat zina syariah. Apa pula itu zina syariah? Ada linknya zina syariah. Kalau dikatakan zina syariah mungkin seperti mut'ah kali, ya. Zina syariah itu menikahi wanita untuk 2-3 malam dengan akad tertentu, dengan kesenangan tertentu, hanya selesai 2-3 malam. Itu namanya zina syariah. Nauzubillah. Tetap saja itu adalah setan rajim yang bergerak di belakangnya. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan yang ini pekerjaan klasik semua saya lihat ini. Tafadhol untuk baca sendiri di halaman 104. Begitu juga ada hadisnya. Intinya ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, yang paling merata sekarang, yang paling merata, bukan sedikit, sudah jadi ijma' para ulama. Jadi kita perhatikan bagaimana hari ini riba merajalela. Riba merajalela. Bisnis mulai dari minjem ke bank, minjem ke koperasi, minjem ke tengkulak. Untuk buka lapak lontong aja, untuk buka lapak pisang goreng saja, minjamnya ke tengkulak. Pakai bank berjalan, di mana minjam 1 juta nanti kembalikan 1.200.000. Telat bayar, naik lagi, membengkak lagi bunganya dan seterusnya. Nauzubillah, ya Allah, nauzubillah. Coba berita-berita di televisi, betapa banyaknya orang-orang yang tergiur dengan pinjaman online. Bagaimana mereka tergiur, lalu habis itu diperas, ditekan, dizalimi. Ya Allah, ya Rabbi, riba dalam buka usaha. Bahkan ada yang oknum muslim, Pak Haji, Ibu Hajah, usahanya apa? Muterin duit, pinjam-pinjamin ke warga, lalu minta kembalian lebih. Itu adalah riba. Termasuk yang beredar di Sumatera Barat atau mungkin di seluruh Indonesia juga kali, pegang gadai katanya. Di mana pegang gadai yang mengambil keuntungan di balik pegang gadai itu, ini juga adalah riba. Betapa banyaknya hari ini orang yang buka usaha dengan dana yang riba. Idza tabayatum bil 'inah, hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah mengatakan Allah akan berikan kepada kamu kehinaan, Allah akan hancurkan hidupmu kalau kamu
kamu sudah berjual beli dengan ribawi, dengan dana riba atau dengan cara-cara ribawi, Allah akan hancurkan bisnismu, Allah akan hancurkan akan binasakan hartamu, dan engkau, keluargamu ahlun nar, akan menjadi ahli neraka. Tentang masalah riba, hampir-hampir tidak ada ruangan hari ini yang tidak dicengkeram oleh riba. Pada hari ini, riba yang sekarang berkembang berkemaskan lembaga keuangan yang bonafid, pakai gedung lantai 50, mereknya Masya Allah, mereknya hebat, mulai tingkat lokal nasional sampai tingkat global internasional. Mereknya berbagai macam, Bank Asia, BCA, segala macamnya, macam-macam nama banknya. Sekarang tingkat kesadaran sudah mulai tumbuh, ya. Lalu umat pengen untuk insaf. Bank-bank konvensional, bank-bank ribawi ini menyadari ini bisa lari nasabah ini, nasabah yang beriman, yang bertakwa. Sementara orang muslim ada yang punya aset Masya Allah, ya, punya harta yang Masya Allah, mereka tak merasa aman duitnya di rumah. Bank-bank konvensional ini menangkap hal ini, lalu mereka buat bank syariah, bank syariah anu, bank syariah anu, bank syariah anu. Ada yang benar dan jujur di antara mereka, ada yang hanya abu-abu dan bahkan untuk mengelabui umat Islam. Mengerikan sekali. Baik saudara yang kami muliakan, leasing ini yang paling banyak, kendaraan motor dengan kerjasama dengan pihak leasing ini ribawi. Oh, ada leasing syariah. Seperti apa sih leasing syariahnya? Kami sudah diskusi dengan orang-orang yang mengaku leasing syariah. Seperti yang saya katakan tadi, saya termasuk salah satu korban 10 tahun yang lalu, ya, dengan yang namanya leasing syariah. Pakai bank, bekerja sama dengan bank ini. Akhirnya sudahnya apa? Lalu orang itu mulai mengancam saya balik ancam. Kami bisa tuntut Anda ke pengadilan. Anda mengatakan syariah, ternyata Anda sekarang sudah menipu kami. Terdiam dia. Masuk suratnya, kita masuk kantong sampah. Datang Anda kemari. Ayo kita maju ini ke pengadilan. Ini orang-orang yang awalnya menipu orang lain dengan bahasa-bahasa syariah. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang kami cintai, kita mesti merinding melihat kondisi pada hari ini. Mungkin ada yang punya alasan begini. Ini bagus sekali, ya, bahasa yang disampaikan dalam kitab ini. Ada yang katanya mencari rezeki yang haram saja susah hari ini, apalagi yang halal. Ya Allah ya Rabbi, kalau bahasa orang Padang di kita, ya, kepunduang babuih deang. Mencari rezeki yang halal saja susah, apalagi yang haram. Bumi Allah ini luas, rezeki Allah tuh melimpah, asal Anda mau kerja aja. Dan kerjanya jangan pakai minder-minderan. Selama kerja itu halal, selama kerja itu thayyib, bersih, jangan minder-minderan. Hamba Allah yang bicara ini pernah jadi tukang sapu pesantren dulu di Tawali Padang Panjang. Nggak malu-malu, walaupun kawan seluruhnya kuliah sekolah dengan terhormat. Mereka pakai nasi rantangan dari emak-emak warga sekitar yang masak, mereka dicuciin, mereka dapat kiriman bulanan. Sementara hamba Allah tak punya apa-apa. Daripada mencuri kantong-kantong kawan, daripada memakan makanan kawan tanpa mereka tahu, daripada minta-minta, tawarkan diri pada pihak sekolah. Pak, izinkan saya jadi tukang cuci, izinkan saya jadi tukang sapu di pesantren ini. Yang penting saya bisa sekolah dan saya dapat belanja. Waktu itu 25.000 satu bulan. Jadilah, alhamdulillah. Jadi tukang semir di pasar, semir sepatu di Padang Panjang. Orang yang pertama kali buka usaha nyemir, bawa kotak semir ke sana kemari. Semir Pak, semir dah, semir Pak, semir Om, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, udah nikah, ya, dengan Bunda Fatimah. Ali bin Abi Thalib, tahu tak kita apa kerjaannya? Ulama besar, luasnya ilmu tak ada yang bisa mengetahuinya, sehingga seluruh orang berkata Bahrul Ulum itu adalah Ali bin Abi Thalib, luas lautan ilmu. Beliau kerjanya apa? Buruh kasar di pasar. Siapa yang mau diangkatkan barangnya, siapa yang mau dibawakan barangnya, ya, sini, dengan bahunya dipikulnya. Lalu dia dapat upah. Dengan itu dikasih makan istrinya Fatimah. Dengan itu dia kasih makan anaknya Hasan dan Husain. Allahu Akbar. Juga tukang pikul. Lah ini soknya minta ampun, saya dah punya ijazah S1, saya dah punya ijazah S2, malu dong tukang tarik becak, malu dong saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda pengen dapat rezeki yang halal kan, supaya amal ibadah Anda diterima, supaya doa Anda makbulkan. Iya. Kalau begitu, apa yang bisa aja dulu. Kalau enggak kayak gitu, Anda mau tinggi hati, tidak mau, Anda tak
takkan jadi-jadi. Tak bisa nikah, tak bisa juga menjalani hidup rumah tangga. Tiap sebentar bini minta cerai, ya. Di mana-mana kita diusir karena kita nggak punya pemasukan. Masa ya S1 akhirnya jadi penadah, atau S1 akhirnya jadi penipu. Dengan adanya ijazah akhirnya dia mendaftar hina di mana-mana. Akhirnya dia diterima di tempat yang hina. Sudahlah kalau begitu, kerjakan apapun pekerjaan yang halalan, thayyiban, mubarakah, pekerjaan yang selalu terbuka di mana-mana. Ngajar. Ini pekerjaan yang paling terhormat, itu adalah ngajar. Antara ngajar dengan menjadi dai sama, apalagi di bidang agama ya, jadi dai dia. Kalau ngajar biasa, ngajar matematika, ngajar fisika, ngajar kimia, ngajar apa-apa, atau mungkin ngajar baca abata, privat dan sebagainya, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab, ngajar bahasa-bahasa yang lain, ngajar komputer dan lain-lainnya, seluruhnya ngajar lebih terhormat daripada yang lain-lain. Ya, baik. Kalau dokter butuh dana yang besar untuk kuliahnya dan butuh masa, butuh backingan yang kuat dan bla bla bla. Sekarang ngajar siapapun yang tamat SMA bisa ngajar. Bisa dia mengajarkan privat. Bisa. Dan sekarang saja saya kenal ribuan orang-orang terdekat yang punya ijazah S1 S2, ternyata mereka dagang. Mereka walaupun buka lapak ya, hanya dengan bawa mobil ke pasar kaget lalu dia buka lapak di situ. Dia pergi Kanu, dia buka ini, dia buka usaha ini, dia buka. Semuanya tidak ada yang malu-malu. Apa kata mereka? Yang penting saya kasih makan anak bini saya dengan yang halal. Apa salahnya? Ingat itu kembali. Ali bin Abi Thalib kerjanya sebagai menantu Rasulullah lah itu. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya hanya kuli kasar di pasar. Dan itu bukan hina. Bahkan Rasulullah pernah melihat seorang lelaki yang membawa kayu bakar. Dibawa kemana Pak? Ke pasar. Dijual ya Pak? Maka Rasulullah SAW memegang telapak tangannya kasar. Kata Rasulullah, telapak tangan ini adalah telapak tangannya ahlu surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mencarikan makan minum untuk keluarganya dari cara yang halal. Setiap peluh keringatnya bernilai sedekah, Allahu Akbar, karena dia mencarikan nafkah yang halal. Jadi jangan beralasan zaman sekarang mencari rezeki yang halal payah, yang haram menjadi susah, apalagi yang halal. Ini adalah kata-kata yang sesat dan menyesatkan. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat tercinta, nah berikut ini juga agak fenomenal ya. Kita buat saja hadis ini, pembahasannya global. Itu hadis yang ke-24. Ikhwati fillah yang kami muliakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidak seorang pun hamba diberi oleh Allah amanah untuk memimpin suatu kelompok dari masyarakat yang dipimpinnya. Lalu kata Rasulullah, falam yahfazha binasihatin illa lam yajid ra'atal jannah. Ternyata dia tak benar memimpin rakyatnya, dia tak jujur memimpin rakyatnya, dia tak peduli dengan keadaan dan nasib rakyatnya. Maka kata Rasulullah, lam yajid raihatal jannah, tak berhak mendapatkan angin surga. Jangankan masuk surga, anginnya saja tak berhak. Apakah dia mulai dari tingkat Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, sampai terus ke tingkat Presiden, sama saja. Jadi maaf saya katakan, orang yang hari ini memimpin di akhirat, seperti kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kau nanti akan menyesal di akhirat, hai Abu Dzar. Kau mau jadi pemimpin, kau minta agar dirimu dianggap menjadi pemimpin. Di dunia kelihatannya ya, wah, tapi di akhirat engkau kerdil, engkau hina, engkau kecil, dan engkau akan paling sengsara. Orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah para pemimpin pada hari ini. Kenapa saya dulu memimpin di dunia? Makanya Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhoinya, saat mana beliau diumumkan oleh ahlul halli wal aqdi terpilih menjadi khalifah, langsung dia menangis sejadi-jadinya. Di tempat dia mendengarkan berita itu langsung dia terduduk dan dia meratapi, kenapa saya lahir ke muka bumi, kenapa saya ada di dunia ini. Karena menolak nggak boleh, ketika ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi nggak boleh menolak ya, dia harus terima. Tapi dia meratapi diri, kenapa saya terlahir ke muka bumi, kenapa ibuku melahirkan diriku, ya laitani lam talidni ummi. Kenapa? Karena rata-rata para penguasa di dunia di akhirat masuk neraka. Sebab itu Isra Mi'rajnya Nabi berkata, yang paling banyak aku lihat di dalam neraka dari umatku adalah para pemimpin, para penguasa, dan orang-orang kaya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dan orang-orang kaya.
para pemimpin dan orang-orang kaya. Bisa nggak pemimpin nggak masuk neraka? Bisa. Tegakkan keadilan, perjuangkan keadilan. Kekuasaan sedang ada di tangan, kepemimpinan sedang ada di tangan, tanda tangan masih berlaku. Setiap kali menunjuk dijalankan orang, tidak katanya maka akan bisa menghentikan banyak dosa dan maksiat. Iya katanya maka akan terlaksanalah amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya. Tinggal dia yang harus menegakkan keadilan. Tapi kalau dia tidak menegakkan keadilan, maka penghasilan yang dimakannya untuk anak keturunannya, bahkan fasilitas negara yang dipakainya dan sebagainya, seluruhnya haram. Seluruhnya haram. Jadi ayah, bunda, janganlah rakus-rakus dan terlalu semangat amat anak kita jadi pemimpin. Ya, terlalu semangat anaknya jadi pemimpin sehingga berapa pun dananya, sekian M, sekian puluh M, sekian ratus M, belum tentu juga menang itu, sudah dikasihkan duluan. Bagaimana pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Ketika sudah berkorban M-an atau rata-rata sejuta, maka sudah dapat dipastikan orang ini setelah dia naik, maka dia akan kembalikan dulu modal yang telah dia keluarkan. Betul tidak? Dan itu pasti